Orang bilang dulu kok apa George Michael Indonesia. Wow. Ngeri kan? Iya, soalnya Careless Whisper-nya Indonesia. I'm never gonna dance again. Iya. Terus sekarang masih keren. Ini Iya dong, harus dong. umur 60 celananya masih robek gila. Gitu lah. Umur hanya angka, oi. Iya, betul. Itu benar Umur kali, aja. itu benar kali. Iya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kenapa kita logatnya jadi begini kan? Kayak agak lain. Gue pengen itu tapi susah banget asli beneran. Walaupun kayak gampang ya ngomong dialek Katap gitu ya. Nggak juga kan, aku juga walaupun asli dari sana juga nggak terlalu Nggak bahasa. terlalu? Iya. Ya yang surface aja gitu. Kenapa kau ngomong begitu? Ya karena udah ada kawan kami nih. Bang Merdi Si si Hombi. Hombi. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Akamsi. Akamsi. Apa Kamsi? Anak kampung sini. Anak kampung sini. Dia agak spesial ya karena kita biasanya kedatangan musisi top gitu. Iya, Gitu lah. iya tapi memang Cek Sound ini kan nggak cuman musisi aja, tapi kan sesuatu yang ibaratnya berkaitan dengan musik dan turunannya, Kultur juga. culture-nya juga bisa kita undang di sini, kita ajak ngobrol Iya. gitu. Dan kebetulan Bang Merdi ini kan bisa dibilang penggiat fashion. Iya. Ya, atau Sebenarnya atau kalau apa googling sebutan, Merdi Sihombing udah pasti atas adalah fashion designer ya, Bang. Bang? Fashion designer. Banyak kali. Kau mau ngomong apa nih? Ngomong eco fashion keluar Merdi Sihombing, sustainable fashion Merdi Sihombing, ngomong tenun Merdi Sihombing. Ngeri kali Merdi Sihombing. kali, Abang. Minggir. Sihombing minggir katanya. Ih, cair kali Bang. Soal berapa? Soal berapa nih? Hah? Bang, cerita dikit karir Apa itu? di fashion ya, Bang. Maksudnya, Oke. gue dapet banyak info soal Ya. abang tuh penggiat fashion recycling gitu, sama apa sih fast fashion, slow fashion. Terus tadi abang sempat cerita soal appropriate cultural apa segala macam oke. gitu-gitu. Sebenarnya awalnya itu aku nyanyi ya. Aku penyanyi. Malah nyanyi. Iya. Oh, aku juara bintang radio. Gila nggak sih? Kau kalau boleh nyanyi Sumatera Utara dulu nggak ada lawanku. Oke, cerita dulu deh soal nyanyi. Jadi aku dari kecil tuh memang udah penyanyi dulu, cuma TVRI ya. Nah, TVRI. Mungkin kalau dulu ada Teti Manurung itu apa Iya. segala itu sama-sama dia perempuan juaranya aku laki-lakinya. Berangkat ke Jakarta. Jakarta kuliah berhenti mau jadi penyanyi juga tapi nggak jadi, nasib kan. Jadi desainer. Nah kalau bicara tentang desainer, Tunggu, Bang. oh, Gagal jadi penyanyi, kok Iya. tiba-tiba jadi melek fashion? aku bisa apa aja. Kau mau apa? Main silat juga aku pandai. Silat lidah. Silat lidah. Silat lidah sama Medan kan. Enggak, tapi gimana Bang? Maksudnya kok Ya. apa bisa melek fashion gitu tiba-tiba? Aku bisa gambar. Jadi dulu aku kalau dideteksi yang namanya semua itu apa ya? Gimana apa katanya? Kalau deteksi penyakit apa itu yang autis? Nah, mungkin aku autis dari kecil. Tiap hari itu aku ada aja, aku mau nari, gambar lah apa semuanya. aktif Bang ya. Aktif kali. Sampai hari itu kurang gitu. Oke. Nah, sampai besar tuh wah, ya terus ya. Karena dulu waktu nyanyi juga aku buat bajunya sendiri, aku belanja ke pajak sentral, aku tukang jahit, iya. Gitu ceritanya. Dari gambar Abang sendiri di amplify di Iya, bajunya gitu ya. betul. Jadi ya buat aku mungkin ini modal buat merantau ke Jakarta. Yang aku nggak punya saudara. Oke. Jadi datang ke Jakarta aja aku dulu pakai kapal atau bukan Tampomas loh. Kapalnya kapal kayu yang terombang-ambing begini. Sampai ke Jakarta. Tahun berapa tuh? 82 ya. 80 ya? 82. Karena aku umur kan 60 sekarang. Nggak kelihatan Bang. Masih Kayak kelihatan dari mana? Dari jauh. Kayak 59 Bang. Oh iya. Nah, ke Jakarta Aduh, tadinya tahu. mau nyanyi, tapi Iya. justru malah berkarir di fashion. Iya, tapi kuliah dulu lah. Kuliah dulu. Jadi orang Batak mesti kuliah. Aku di UI dulu, di Sastra Jepang. Oh, di Kansas. Di UU. Aku WTS dulu, masih di rombongan warga Taman Sastra. WTS tuh zaman dulu. Udah terus jadi desainer, aku ini juga nggak sengaja ketemu dengan desainer senior Cosilatu. Karena dia minta aku jadi asistennya, udah ngalir gitu aja. Terus aku sadari, wah ini bisa jadi sandaran hidup gitu loh.
Karena kalau aku gagal, aku mau pulang ke Medan malu. Pasti itu Bang, kalau Nggak anak bisa. rantau kan pasti begitu kan. Apalagi itu orang Batak. Nah, malu kali. Kau orang mana? Ya bisa Batak juga. Bukan, kau orang mana? Oh, Jawa, Bang. Nah, Jawa. makanya Jawa dia masih bisa jalan kaki pulang. Kalau kita berenang laut, nggak bisa kau. Oh iya ya, harus naik Iya. pesawat ya. Enggak lah, nggak ada Kapal. waktu itu. Oh, iya kapal kan berarti. Nggak ada lomba-lomba. Naik lomba-lomba, naik paus. Paus. Nah, Oke, akhirnya udah jadi desainer, terus gue bilang, aku sekolah lah. Sekolah di Bunka, terus kemudian nyambung di Esmod, terus gue pikir, wah ini kayaknya nggak cukup jadi gini aja gitu. Karena di tengah perjalanan aku ya itu jadi the best designer untuk video musik Indonesia. Banyak pencapaianku dapat. Ini nanggung ya gitu. Aku kuliah di tekstil sastra di Fakultas Seni Rupa IKJ. Aku ambil kriya tekstil. Jadi mau bicara tentang kain tenun SR ya di- berarti masuk Bang ya? Iya, SR. Iya, SR ya. Tapi kriya tekstil. Aku masuk di situ. Ya, aku selalu apa yang kulakukan aku dengan metode sports itu. Aku cari strong point aku apa, kelemahan aku apa, terus peluang-peluang kompetitornya. Itu perlu sih. Gitu. Perlu ya? Biar kita tahu di mana strength-nya kita. Betul, gitu kan. Karena itu betul. juga akan menjadi patokan kita mau nembak kemana nih nanti di kedepannya gitu. Betul. Kok tahu sih kok aku suka nembak? Aku sniper loh. Bang ngomongin desain-desain nih kan, Ya. aku dengar juga abang juga sempat juga menjadi desainer beberapa artis ya bang ya. Ya. Iya tadi menang best design Iya. di PMI gitu. Iya. PMI. Nah untungnya gini loh. Jadi waktu aku jadi penyanyi, waktu kan lomba-lomba, teman-teman seangkatan aku itu ternyata di beberapa tahun kemudian mereka ngetop kayak Ruth Sahanaya, kemudian Tri Utami, kemudian Ayuni Sara. Nah akhirnya Titi DJ. Mereka karena kita berteman akhirnya enak minta tolong buat baju. Itu yang buat aku jadi cepet naik. Oh, Iya. iya karena memang sudah pertemanan sebelumnya ya. Betul. Karena memang di ajang-ajang festival-festivalan bareng bang ya. Betul, bareng. Kayak gitu jadi akhirnya nge-link tuh. Link semuanya. Tapi dari awal memang ciri khasnya Bang Merdi apa sih? Kesengajaannya buat si para artis itu ya? Oh dulu aku buat konsep korset. Jadi dulu kan sempat Madonna itu yang dengan korset yang gitu Oh, ya iya. pakai gitu kan. Nah aku buat begitu. Material girl gitu ya? Iya material girl. Jadi aku buat dari itu. Jadi pakaian dalam aku buat untuk di luar. Jadi dulu Merdi Bustier. Oh terkenal. kayak Merdi Superman dong, Bustier. Enggak dong. Seksi jadinya. Instrumen kan pakaian dalam pakai di luar. Cuma gini. Jadi gini. Merdi apa? Hah? Merdi? Merdi Bustier, Merdi yang buat Bustier. Jadi waktu aku buat Bustier tuh pecah tuh, jeger gitu. Wah heboh lah. Lalu aku habis dari situ aku buat kebaya juga kebaya tile. Tuh nggak sampah-sampah bekas-bekas sampah industri dari tekstil dari Korea yang di Tanah Abang itu. Udah jadi itu, kemudian naik karirnya semuanya, naik semuanya sampai setelah aku kuliah, aku ngerjain kain tenun yang ramah lingkungan. Yang warna alam dulu nggak ada orang warna alam itu udah lupa, udah hilang semua budaya itu. Kan tenun tuh ulos ya Bang? Bukan? Iya, setelah itu aku dapat funding dari ada satu perusahaan penghasil serat. Mereka itu headquarternya di Lansing di Austria. Indonesia ada 25 tahun. Jadi 25 tahun mereka itu ngasih apa namanya funding gede. Aku kerja di situ 4 kabupaten. Toba, kemudian Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan itu 2 tahun. Di situ awal karir aku bisa naik gitu loh. Nah yang kita campaign adalah kita bicara tentang sustainable for the future. Mereka produksi serat masa depan. Nah aku campaignnya revitalisasi ulos dan reinventing ulos. Gitu, itu pecah jadinya. Movementnya ini juga ya? Iya, Pelik udah, ya, pelik. pelik. Ya, lika-liku. 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 Tapi kalau kita balik lagi nih, aku cuma pengen ngomongin zaman Merdi dulu bermusik. Nah. Dulu tuh ngedengerinnya apa, Bang? Aku banyak loh. Ya, maksudnya yang paling setiap hari hampir ini. Aku ngeband itu dulu pertama banget top 40 di Indonesia. Dulu kan top 40 itu di kafe-kafe itu Filipina. Ya. Nah aku pertama banget band dengan band Axis sama Eka Deli. Serius? Iya dong. Oke. Wah Deli itu kita bener-bener digojok kayak pemain Filipina, kita mesti ngomong, kita nari. Wah itu gila tuh. Nah, aku pertama itu di situ. Lalu setelah itu ada main blues, ada main toto. Bang Merdi Toto. apa maksudnya? Vokalis. Vokalis. Aku frontline. lah, Batak masih vokalis Iya, lah. waktu muda, waktu jadi penyanyi gue keren. Orang bilang dulu kok apa George Michael Indonesia. Ngeri kan? Iya, soalnya Careless Whisper-nya Indonesia. I'm never gonna dance again. Iya. Terus sekarang masih keren. Iya dong, Umur harus dong. umur 60
Celananya masih robek gila. Gitu lah. Umurnya angka, oi. Iya, betul. Itu benar Umur kali, aja. itu benar kali. Iya. Jadi main Toto dulu aku sama almarhum Dodi Suhendra, sama Pra, sama Budi, mereka ada Nita. Tapi justru karir bernyanyi malah ketika udah lumayan established di dunia fashion malah kan. Karir nyanyi setelah established, gue pikir Di fashion kan. iya kan, gue pikir gini, ih gila aku jadi penyanyi supaya nggak mati penasaran kan. Iya kan? Ya udah ternyata ada satu produser ngajakin, ya udah, aku mau aja lagu-lagu lama. Aku bilang aku nggak mau Oh, ini repot. emang recycle aja bang ya? Recycle lah. Apa salah dan dosaku? Sesuai dengan kerjaan gue sebagai fashion kan. Iya. Recycle. Coba bang boleh dengar suaranya nggak sih? Kau mau nyanyi apa? Itu yang ini deh yang apa salah dan dosaku. Iya. Apa salahku? Bukan, Oh, Oh, bukan gitu. ya, salah ya. Itu. Oh. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini gitu. Jadul kali ya suaranya ya. Jadul. Bang Vicky Sianipar. Janganlah. Aku pernah main sama Vicky. Nah, Aku pernah main asik-asik aja waktu ngejam ya. ngejam ada sama Lilo sama Katon, kita main Toto, dia juga Toto, suka kan Lilo apa segala gitu. Iyalah. Tapi kan di video klip abang tuh dulu sempat khas katanya pakai apa? Tali-tali. Di kepala. Tadi sebenarnya di mobil mau aku pakai karena aku pikir kan aku ketemu dengan anak-anak muda kan. Iya, makanya tadi aku kalau lihat gambar di Google kan abang selalu pakai itu gitu kan. Iya. Makanya tadi pas kok malah pakai topi ini nih. Ini juga keren. Ini juga keren ya bang. Oh ininya ini ya. Ini tetap Bataknya ada. Coba ceritakan Bang. Nah, oh, ini. Ceritain Bang. Jadi gini. Ceritain tentang topi ini. Ini melalui ini kita bisa tentang sejarah dan geografis. Jadi ini dibuat oleh suku Dayak Iban. Dayak Iban itu ada di Kalimantan. Akhirnya karena kolonial itu mereka jadi terpecah di 3 negara. Sarawak, Sarawak itu Malaysia, kita di Putu Sibau. Kemudian ada Brunei, aku lupa lah namanya. Tapi ini di branding sama Malaysia. Sedih kan? Pola ininya. Enggak. Topi ini orang tahu, topi ini. tunjang ini punya Dayak. Ini orang tahu tuh di global ini dibilang ini Malaysia, made in Malaysia. Padahal yang buat ini orang Indonesia. Orang Indonesia yang dibawa ke sana, ke Sarawak, ke Malaysia. Secara rights berarti udah dihakikan mereka. Sebenarnya nggak perlu kalau aku bilang. Ini yang penting GI-nya aja, geografi indikasi. Karena ini banyak kesalahan kita. Jangan paten-paten deh, jangan raih-raih dah gitu. Oh nggak perlu ya bang? Kalau misalnya GI-nya memang sudah menarik terbukti. nih. GI-nya dong paling penting. Udah terbukti memang ada di situ, nggak perlu lagi rights maksudnya Loh, klaim sekarang apa gitu. ini kan kepunyaan 3 IBAN itu karena kolonial yang membuat akhirnya jadi terpecah Malaysia, Indonesia sama Brunei. Sebenarnya IBAN punya ini semua. Jadi kalau mau dipatenkan atau di GI kan, ya milik bersama. Oh milik bersama. Gitu. Milik bersama gitu loh. Harus cerdas sedikit lah, ya kan? Iya. Jangan Tapi mau dibodohi. kenapa nggak ada yang pada akhirnya mencoba untuk seperti itu Bang? Maksudnya emang punya bersama nih, jadi tidak diklaim karena kan lagi rame banget nih kan, apalagi kan ya kita tahu kan. Tapi menurut abang seperti pemerintah batik udah ngurus gitu kan. belum bang ini? Asik, sedap kan. Abang deket sama pemerintah ya? Itu aku. Abang di rejim ya? Abang di rejim ya? Abang di rejim. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Lu bisa artikan kan? Iya. Iya kan, hit and run aja, ya nggak sih? Benci tapi rindu ya? Rindu tapi benci. Oh rindu tapi benci. Dibalik dong. Nggak, karena sebenarnya kalau menurut aku, itu memang sebenarnya tugas pemerintah lah untuk meng-clear info-info kayak gini gitu. Kalau pemerintah yang nggak ngerti gimana? Nah itu bang. Coba. Abang udah tua tapi masih masih sharp gitu ya maksudnya. Oh iya dong, kan dia dibilang tadi apa? Iya. Age just number. Just a number. Iyalah. Gimana ini? Gimana ini? Gimana kawan? Terus masalah fashion lagi Bang, kalau aku kan agak concern juga dengan pertunjukan-pertunjukan gitu Oke. kan. Karena apalagi kan Abang juga kan dari lingkungan IKJ ya gitu kan. Ya. Banyak banget pasti link-link segala macamnya, dan menurut Abang nih untuk sebuah pertunjukan sebuah band, karena aku penggiat nonton festival Bang, tapi kadang-kadang melihat sebuah band hanya pertunjukan aja dan mereka bernyanyi aja, tapi beda dengan rasanya ketika ada sesuatu yang mereka tunjukkan dari fashionnya. Kita ambil contoh kayak misalnya aku kalau nonton Kahitna, Ya. mereka tuh proper dress up lah bisa Betul, dibilang, betul. walaupun main di festival segala macam. Nah dari Abang sendiri
untuk yang sekarang nih, kalau abang mungkin ngelihat gitu loh, perlu nggak itu sebuah fashion untuk pertunjukan? Sangat perlu. Karena kalau aku bicara skup kecil lah, ya penyanyi Batak ya, itu miris. Tapi miris dengan penampilan tuh buat mereka tuh nggak penting, yang penting suara. Kan sebenarnya nggak boleh gitu. Itu ngomong kecil aja ya. Iya. Tapi aku berusaha untuk ngebenerinnya, jadi melalui style voice. Style voice itu sekarang udah dandani habis. Udah dandani semua yang benar gitu. Jadi bukan dengan ulos yang digunting-gunting. Dan kita sebenarnya harus mengacu kepada band luar negeri. Ya. Kita lihat Harry Styles tuh kan, dia sangat sangat peduli dengan namanya fashion ketika dia tampil, bukan hanya di panggung tapi di luar panggung juga. Karena itu bagus banget ya. Ya, Jadi karena kan sebuah mereka bisnis. performer kan, Betul. ibaratnya memang harus showing gitu Betul, kan. betul, Menunjukkan betul, itu. betul banget. Itu image kan. Betul. Apalagi di atas panggung, karena udah nggak zamannya cuma dengar suara aja. Betul. Kuping juga, kemudian Visual. mata, visual itu penting banget. Dan sebenarnya kan bisa diduitin ya. Oke. Dari kacamata, dari semua yang dipakai sama artis itu. Cuman aku nggak ngerti ya. Di sini ini nggak apa ya, ya timnya itu nggak merhatikan itu. Hal-hal seperti itu. Iya. Hanya segelintir sih Bang yang menurut aku yang memang memikirkan secara konsep visual fashion gitu. Betul. Tapi Bang Merry masih pegang ini, artis performance, maksudnya musisi gitu pernah ada yang recent dipegang sama Bang Merry? Aku kalau dibayar aku mau lah. Yang Cair, kalau belakangan nggak ini cair. berarti apa Bang? Ada nggak Bang? Aku nggak peduli kayak style voice aja karena aku orang Batak. Aku sebenarnya Batak dulu gitu loh. Iya. Jadi sekarang aku lagi nge-push mereka. Memang ada yang danain ya. Ada yang danain nanti kayak mancing uang harus pakai uang ya. Jadi nanti mungkin mereka kacamata kita minta sama dengan toko kacamata supaya mereka bisa dibayar gitu loh. Tapi harus mahal nggak sih Bang? Hah? Harus mahal nggak sih high end fashion di Oh panggung? harus lah. Harus Lu mau mahal jual, malah ya? kau harus mau jual, kau mau dapat uang gede harus buang yang gede juga. Image-nya ya, harus gede mancing uang pakai juga. uang, Mancing uang pakai uang. Itu. Udah nggak zaman lah istilahnya bawa bacin kok di luar Medan. Harus keren kan? Iya kan? Terus apa ya? Gue sih sebenarnya pengen nembak Bang Merry nih, pengen ngasih ngeliat nih. Misalnya ada sebuah band nih, Ya. gue pengen kasih lihat nih kayak gini. Ya. Kira-kira cocoknya mereka tuh style kayak gimana nih Bang? Coba. Let's say. Aku kan mesti tahu dulu genre mereka apa. Ya kalau secara kasat mata aja dulu Bang gitu loh. Kasat Apa itu? mata. Aku pakai kacamata ya. Kayak just a number. Ini nggak bisa dibohongin. Mana sebenarnya? Siapa Mas? Kita lihat yang pertama Mana? Juicy Lucy. Mereka ini Ini anak muda ya. Anak muda, pop, jazz pop gitu. jazz. Mereka main Lagu-lagu cintanya banget gitu. Lagu galau Lagu Bang. galau. Dari Bandung nih Bang. Bandung ya. Tapi mereka ini kan masih anak muda ya. Harus dibangun karakter mereka ini ya untuk anak mudaan ya. Ya yang di depannya agak mending ya. Yang pakai jaket hijau ini agak keren. Yang lain tuh kayaknya terlalu sederhana sekali ya. Terutama yang di belakang ya. Itu Bang. Concernku ke situ Bang memang. Yang di tengah baju hitam tuh terlalu tua, terlalu oldies gitu loh. Tapi Kenapa? kalau harus di reward Ya, kalau- fashionnya kalau mereka kira-kira- cocokan pakai apa Bang? Ya sekarang kan anak muda banyak kan. Hmm. Iya kan, banyak tuh yang pakai bomber jacket lah, pakai jaket Spencer lah, pakai jeans lah. Sebenarnya bisa. Ada yang bisa pakai topi kan mereka pakai, ya kan? Sebenarnya gampang sekali untuk anak muda gini kan. Yang susah kan yang udah tua kayak kita. Dia kayak gua. Iya, kayak ya memang gue juga sebagai penonton juga nggak bisa ini juga sih, nggak bisa lu harus pakai ini juga, teman. Ya mungkin karena gue juga penggiat fashion dan seneng ngelihat fashion apa segala macam, kadang juga kayak menjadi ganjalan juga di mata gitu. Kayak kemarin tiba-tiba di sinkro kan vokalisnya cuma pakai sweater. Siapa bandnya bilang aja? PD boleh, tapi jangan kepedean. Ini kayak gini. Ini musik mungkin kalau gue bilang pendekatannya ya. Jadi musik keseharian mereka itu digali fashion mereka harus dibiasakan. Terus mereka ada yang percaya untuk advisernya. Ya. Iya itu justru Iya. harus ada Itu advisor dulu, mungkin. harus. Karena mereka kan otaknya kreatifnya mungkin udah habis di. Habis di lagu. Tapi mereka harus nurut loh.
Sama kayak aku jadi desainer, aku harus nurut dengan tim aku. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini gitu. Aku nurut dari mulai cara ngomong apa segala. Kalau mau dikenal, mau jadi naik ke atas ya harus begitu. Abang yang pernah abang pegang siapa dulu? Banyak aku. Enggak, salah satu aja bang. Rosa. Iya, Rosa tuh Tegar tuh aku, Yunisara tuh. Wow, hampir semua tuh. Video klip Tegar bang. Iyalah, 25 tahun dia. Iya. Video, Iya. 25 tahun mereka sempat di 25 tahun tuh aku, iya. Terus banyak lah. Pernah tahu nggak ya acara Impresario 008? Sofia coba tuh aku seminggu sekali. Oh iya. Iyalah. Jadi desainer pertama yang share tuh, Impresario, sulap. Niko, ya, Ahmad Niko. Jadi itu karir 008. Jadi boleh dikatakan aku desainer yang boleh dikatakan visioner, suka melihat suatu, oh ini kayaknya peluang gitu. Dulu belum ada melihat TV untuk promosi, aku masuk ke sana gitu loh. Gitu. Bahkan ya kayak macam sport, aku masuk, aku dandani. Yang dulu ingat ada acara sport di TV bola itu yang presenternya perempuan terus pakai baju bekas bola ketat-ketat tuh gua tuh. Iya. Nah, abang tuh punya ciri khas gak sih di setiap desainnya gitu? Iya, Maksudnya ada sign nggak? titik-titik ini, wah ini Merdi nih. Orang tahu. Orang tahu gitu. Jadi ketika aku buat sesuatu di era aku ini orang tahu, oh ini Merdi. Oh ini Merdi. Bahkan sekarang juga orang tahu ini Merdi gitu. Dan di antara kerumunan desainer yang hampir katanya itu sama-sama semua itunya karya. Aku keluar dengan yang beda, kerek gitu. Jadi orang tahu, wah Merdi gitu. Wah, ngomongin ciri khasnya dia, sama Merdi nih, mungkin ketika ini tayang udah mulai nih acaranya, dia bikin Oh iya. pagelaran, Itu perayaan apa, 25 tahun ya 25 Bang? tahun. Ya 25 tahun, ya 25 tahun berkarya untuk negeri. Judulnya The Flying Cloud. Jadi kayak kain tenun yang terbang gitu. Oke. Jadi ibaratnya aku Merdi Siombing dengan kain tenun itu datang ke satu tempat cerak, terus aku bukan ngebenahi kain tenunnya aja, tapi ekosistem yang ada di sana, lingkungannya, problem sosial gitu loh. Contohnya kami pergi misalnya ke satu pulau di Alor, di pulau terluar perbatasan dengan Timor Leste, itu pulau atol tuh nggak ada sumur. Sumur juga satu, yang ketika musim kemarau itu airnya nggak ada. Nah kita bangun tuh air bersih. Terus di satu pulau, Pulau Ndau, kita bangun kampung itu menjadi tempat homestay. Jadi banyak kita buat. Bentuknya apa Bang? Bentuk pamerannya? Pamerannya ada istilah, jadi tanggal 11 sampai 24 itu banyak acara. Di Tapi Museum Nasional Museum ya? Nasional di Museum Gedung gitu ya? Sanken. Jadi di situ ada karya-karyaku yang setiap hari bisa dinikmati dalam bentuk instalasi. Oke. Instalasi. Jadi aku bareng dengan Harry Pemat ya, direkturnya dari Artjok. Lalu di situ ada fashion show pembukaannya. Aku koleksiku itu ada batik glowing in the dark. Jadi pembatiknya itu difabel, ibu-ibu difabel yang nggak punya jari tangan kaki, cuman jempol sebelah kanan sama itunya, dia ngelukisnya pakai kakinya. Lalu kemudian ada yang ngebuatnya menjadi glowing in the dark, show-nya itu lampu dimatiin, cuman UV aja. Dan pakai penari, kerek gitu tuh. Berapa item Bang yang di... Itu 10, lalu kemudian aku keluarin, aku punya first line, songket-songket yang paling mahal katanya songket Batak tuh. Yang orang kawin, orang Batak kalau yang punya uang, punya selera, nggak pelit, pasti nunggu itunya. Songketnya jadi baru kawin mereka. Ya, ya nggak mungkin lah kawin dulu terus baru buat songket. Iya sih. Ya, mereka itu nunggu itu, terus ya itu terus ada ritual perkawinan karo. Jadi orang kawin gue pindah di museum loh, kawin bener-beneran. Dalam bentuk instalasi itu? Oh enggak? Bener-bener dimasukin item pertunjukan berarti? Sebuah pertunjukan kawin bener-bener karo, gue taruh di situ. Kawin bener-bener. Seru Bang. Gila kan? Nggak mau aku di setting-setting, nggak ada. Udah capek kali di setting-settingan semua ini pencitraan. Nah itu berarti selama 2 minggu setiap hari apakah Acara macam-macam. Beda-beda berarti ya Bang? Beda-beda. Beda-beda ya? Lalu kemudian ada workshop itu bicara tentang 100% Indonesia. Terus bagaimana membawa budaya ke gaya hidup. Nanti ada kita dengan teknologi kita membuat motif, akhirnya ada apps-nya dari ditenun, kemudian itu dipindahkan ke alat tenun. Jadi tetap ya bagaimana mensinergikan antara teknologi sama knowledge itu dengan tradisi. Tradisi gitu. Ini buat orang ini gila banget, memang harus gila. Iya dong. Terus ada workshop tentang pewarna alam. Pewarna alam tuh kalau orang bicara tentang indigo gitu-gitu ya, tegeran. Aku nggak mau, itu udah basi. Tahu apa? Sampah
sampah dari ataupun limbah organik dari restoran Ayola yang ada di pinggir Danau Toba di Dolok Sanggul. Itu jadi warna, dikerjakan sama orang-orang di situ, dikerjakan sama perempuan-perempuan yang kampungnya itu kena banjir bandang di Simangulape. Jadi mereka trauma, kita bantu, kita datang ke sana, kita supaya menghilangkan traumanya dengan ngajarin itu keren kali. Kita ada di sana. Kemudian ada Gondang Under the Moon. Jadi musik tetap. Jadi di depan museum itu tengah kita hitung Under the Moon itu mulai 13, 14, 15. 13 kita tampilkan Gordang 9. Yang perkusi paling besar di dunia itu kan kita punya itu, main di 13, Mandailing. 14 itu Gordang Simalungun. Sama ada ritual mereka itu topeng-topeng sama huda-huda. Itu keren banget. Baru 15-nya itu pas full moon itu kita Gondang Sabangunan. Pak, belum saat ini belum. Iya, Ini berarti sebenarnya semuanya semua acara itu lebih fokus ke adat dan budaya Batak. Merdi sebenarnya. Iya. Itu sebenarnya apa yang dikerjain Merdi dengan teman-teman kolaborasi. Iya, yang abang udah lakuin selama ini kan. Iya, lalu ada screening film. Aku menang kan. Aku sama Bramski, aku buat film fashion. Jadi menjual fashion itu bukan hanya runway atau apa, kita fashion. Dan itu lagi happening di global. Dokumenter bang. Nah, semua dokumenter. Jadi aku kerja yang didanai di 2 titik, satu di Ogan Komering Hilir, itu daerah yang di ujung banget itu, namanya Pulau Gronggong sama di Barito Kuala. Ada berapa desa, itu tentang purun. Kita anyam purun, kita branding purun, kita bangun rumah purun. Kita dokumentasikan, kita buat dengan format 5 menit film fashion. Menang di Melbourne Fashion Festival. Oh iya? Kemudian baru September kemarin menang di London. Gila kan? Menang loh. Nah itu setiap hari tuh di screening? Enggak, 1 hari ada. Screening film aku ada sama 4 sinias. Ada Bramski, ada Ari, kemudian ada Jidan, kemudian ada Andi Utagalung dari Medan. Fotografer, terus ada Creative Talk sama fotografer yang kerja sama aku selama 25 tahun. Jadi ini sebenarnya spirit Merdi dan teman-teman. Lalu kemudian ada Gondang tadi, lalu kemudian ada setiap hari itu kita sediakan tukang jahit sama tukang bordir. Kau boleh datang, kau bawa baju yang kain tenun atau wasra yang rusak, nggak bisa kepake. Kita jadikan produk baru, itu namanya upcycling. Oh, lebih dari 1 boleh bang? Iya. Lebih dari 1 boleh? Boleh. Oh, banyak tuh. Boleh. Kau datang, kayak dulu. Niat. Kan dulu waktu kecil kan kita, ingat ya waktu SMA, ini kita dapat seragamnya gede ya, besar ya. Kita mau kecilin gitu kan, begini kan. Yang masukin pakai plastik. Nah, kita pergi ke tukang jahit. Kita gitu. Kalau itu aku pasang resleting. Nah, itu di global namanya upcycling. Upcycling. Sebenarnya Vermak. Kita sediakan. Jadi kau boleh datang ke sana. Lalu kemudian Vermak lepis. Lalu ada fashion show lagi. Fashion show itu closing, itu benar-benar karyaku. Wah, ini karya terbaru, itu luar biasa. Aku angkat ada reviving jaket pendeta dari orang Pakantan. Kemudian beberapa ulos-ulos, ada ulos yang dulu dipakai oleh Raja Hutan terakhir kita Singamangaraja. Itu kan nggak dipakai lagi. Aku buat yang baru versi untuk fashion. Kalau gue lihat sih sebenarnya lebih movement ya. Iya, gerakan. Iya itu dari awal kita bukan cuma sekedar expo gitu, tapi emang dari hulu sampai hilir itu emang lu Namamu siapa sih? Anggi. Ade. Wah, pandai kali kau ya. Cerdas kau benar-benar. Ya ini movement. Iya. Ini movement, kita bicara tentang 100% Indonesia. Bagaimana fashion kita ini harus punya etika. Fashion kita itu bicara tentang ketelurusan. Harus tahu nih di mana. Oh, misalnya supply chain-nya mandeknya di sana. Kalau kita mau ngomong industri. Supply chain-nya ternyata nyangkutnya di sana. Itu harus ada ketelusuran atau traceability. Lalu kita bicara tentang cultural appropriation. Jangan kau memakai simbol-simbol budaya dari satu suku, tapi salah gitu loh. Misalnya topi tilangga yang dipakai laki-laki ataupun belangkon pakai laki dipakai sama model perempuan, itu nggak boleh. Nggak boleh, itu benar-benar nggak boleh. Iya, kalau kasarnya sakralnya ya. Betul. Identitas kan? Identitas. Bang, kenapa sih masih resah sama hal-hal yang terjadi di industri fashion? Maksudnya, abang kan udah 25 tahun, udah established sebenarnya gitu. Harusnya kan, nyantai aja gua, duit-duit aja. Aku nggak pernah resah.
Karena aku pengen tahu gini, aku setahun 2 kali aku show di luar negeri. Sorry ya, bukan KBRI, bukan di orang-orang Indonesia di sana. Event bener-bener event internasional bule yang datang. Dan aku bukan hanya show aja sebagai pembicara, pemateri, keren kan? Dan bukan hanya di fashion, tapi juga di akademisi. Misalnya aku diundang sebagai pembicara di international kayak convention orang-orang ahli di bidang ilmu keasiaannya. Jadi aku dengan orang-orang dari university lah, doktor, profesor, aku bicara di situ. Jadi apa isu-isu di dunia itu, ini kan nggak nyampe kemari karena orang kita males bicara, membaca. Betul. Nah apa yang di sana mau tularkan kemari, bener kata dia ini sebuah movement. Iya. Tapi orang Indo, Mas. Aku nggak pernah cemas loh. Iya. Aku nggak cemas, aku hanya berkarir karya aja. Karena apa? Aku nggak masuk asosiasi di negara ini. Asosiasi fashion nggak, Kau apa itu? Hah? Freelance berarti, Kev. Rebel. I'm a rebel. Pang gitu. doi, Boy. Iya, yoi. Billy Idol. Iya, sebenarnya di Indonesia kan hal-hal kayak gini ya. Iya. Kalau jadinya jurnal atau apa, mungkin nggak ketangkep, tapi udah masuk TikTok. Baru ketangkep, Bang. Iya. Aku nggak main TikTok. Kau main TikTok juga cuman yang cantik-cantik aja gak main gila. Kau perlu ajarin aku lah main TikTok tuh gimana. Gampang. Abis ini kita ngobrol, Bang. Ya, gue maksudnya gini, Bang. Kalau ngomongin fashion gitu ya, bukan bentuk keresahan sih, tapi kayak kenapa kiblatnya tuh anak-anak muda sekarang? Apakah karena nggak ada Bang Merdi lagi yang emang movementnya seperti itu? Iya, Bang Merdi kebanyakan di luar negeri. Iya, istilahnya memang menjelaskan. Lo pakai ini nggak lambang ini bukan di lo pakainya gitu loh, misalnya. Iya, gitu kan. iya. Banyak kan memang. Ya kalau gue bilang sih kasarnya ya sok nasionalisme gitu loh. Kalau gue berangkatnya kan karena dari musik gitu kan, ya, manggung pakai ini, tapi kayak menurut gue kayaknya bukan harusnya dipakai untuk acara ini deh, ya misalnya gitu kan. Apakah literasi itu ya, tadi lu bilang itu ya buta literasi ya Bang maksudnya? Sebenarnya simple, kolaborasi. Misalnya kau misalnya gini, kau pengen mengedukasi pemain musik tentang bagaimana pentingnya penampilan untuk sebuah grup band ataupun artis. Kau panggil aja aku. Ya. Kau takut duitnya? Enggak, karena baru kenal aja. Enggak, kalau kita Silon Seven manggil. Oh, kau jangan salah. Aku tuh kalau untuk edukasi udah keluar duit juga aku mau. Karena ini perlu dicerdaskan kok semuanya supaya melek fashion kok di sini. Gitu loh. Betul. Ya kalau gue sih berbicara dari kacamata industri Bang maksudnya. Iya dong. Kiblatnya tahun ini pengennya lihatnya BTS lagi kayak gini, Korea apa segala macem. Kenapa bangsa kita ini nggak bisa menginvasi ke mereka justru Bang gitu loh. Maksudnya tiba-tiba mereka pakai ulos gitu. Kenapa harus kita yang pakai baju mereka? Waduh, ngeri. Kalau aku bilang tuh udah sebuah kesalahan yang terlalu krusial dan nggak mau dibenerin. Iya, udah numpuk-numpuk terus Bang. Iya, cara memandang kita itu gini harus dirubah. Kalau aku membawa Indonesia ke luar negeri, orang tahu Indonesia gitu. Dengan itu semua, kayak misalnya aku pakai ikat kepala, aku pakai sarung, itu dari dulu loh. Abang pernah bawa ulos ke New York kan? Maksudnya kemana aja, kemarin ke Toronto, ke Melbourne semua. Semua aku bawa kemana aja aku bawa. Karena aku pikir ini identitas aku. Gitu loh. Identitas aku, nggak mungkin aku bawa ke batik ke sana. Karena orang nggak peduli dengan batik, nggak suka orang pakai batik di sana. Kau mau pakai bawa tenun juga di sana dengan motif yang tebal kayak gitu mau dipakai di mana? Spring summer nggak bisa, mesti dibenerin dulu. Motifnya dibesarin, benangnya harus dibuat lebih halus gitu loh. Dan itu kalau Merdi Sioming bekerja sendiri agak sulit. Aku banyak kerja sama orang. Untungnya gitu. Jadi aku membuka diriku untuk kerja sama siapa aja gitu loh. Sama siapa aja, ayo. Ya namanya kita belajar sama siapa aja kan. Ya kan? Udah lo kan DJ Koplo lo manggung nih. Loh, justru gini loh. Aku sih satu kerinduan aku ya. Indonesia ini sebenarnya kayak tadi menyambung pembicaraan kau tuh ya. Indonesia itu harus menjadikan negara ini menjadi pusat busana masyarakat adat atau gini, fashion indigenous fashion. Karena kita kan budaya kita banyak kali. Bata aja berapa banyak. Gitu loh. Harusnya itu dijadikan bukan yang namanya kita sekarang dibuat jadi busana muslim. Yang ujung-ujungnya semua barang Cina datang kemari. Iya. Dan kita nggak bisa ekspor loh keluar loh. Tapi kalau nama dari budaya, tapi dibenerin kerja dulu di lapangan. Nah,
Gila, cuman susahnya kerja di lapangan orang malas, semuanya instan, nggak mau berproses. Ya karena kita mengenal baju adat yang terlihat di televisi hanya pas 17-an ya. Betul. Benar, iya. Betul. Di istana. Betul. Padahal sebenarnya kalau bicara baju adat, kita bisa membranding itu menjadi haute couture Indonesia yang dikerjakan pakai tangan. Sebenarnya bisa gitu loh. Cuman kan gue nggak dipanggil nih, nggak mau didengar karena gue bukan asosiasi. Pas mau manggil abang lagi di luar negeri. Tapi kok salah loh. Aku banyak di luar daerah di pelosok-pelosok loh. Kalau di luar negeri aku udah jelas tahun 2 kali. Gitu. Ini jelas waktuku. Di pelosok-pelosok ini yang ya sedih ya, kasihan ya. Gitu. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya abang kalau ke pelosok itu justru mendapatkan penetrasi yang baru ya bang, karena dapat sesuatu yang baru kan. Andi kali kode. Siapa namamu? Kurang. Iya bang. Tang gue bukan Batak. Janganlah kayak Nggak, gitu bercanda. kok. Tenang aja. Cup. Lu Jawa kan? Raja lu. Kenapa dia kenapa? Dia Jawa kan? Nggak boleh bang, nggak boleh. Iya kan, setuju kan? Setuju. Iya kan? Apa tadi lanjut? Iya, maksud gue ya makanya kenapa abang ya balik lagi kalau cuman Bang Merdi sendiri Iya. susah gitu loh. Emang harus ada Merdi baru nih. Maksud gue yang Nah abang bikin Movementnya bikin gitu. apa bang? Maksudnya bikin ini nggak sekolah atau apa gitu? Cita-citaku aku mau buat sekolah tenun karena ini sekarang dengan uang aku kumpulin, aku sudah punya galeri tenun di Samosir, aku punya weaving center di Samosir. Cuma nanti tahun depan aku pengen buat museum di Samosir. musim mulus bang. Museum Merdi lah. Iya maksudnya isinya Enggak, apa aja yang aku Semua kerjain. nasional? Iyalah, jadi biar ada. Aku kan pengen jadi seseorang yang membanggakan orang Batak yang nggak harus di Jakarta, nggak harus di Milan, nggak stafnya dari tanah Batak dan akhirnya nanti bisa bawa keluar gitu loh. Minimal di Singapura lah nanti setelah dari sana gitu loh. That's my dream. Itu mimpiku. Orang yang Indo kayak Bang Meri jarang banget ya. itulah makanya gue bilang kenapa kalau misalnya ada banyak Merdi bersatu. Tunggu dulu Indo mana? Aku Indo kok satu. tahu aku orang Indo. Emang bukan orang Indonesia. Aku orang Batak tapi campur. Aku orang Batak, emakku Ambon Belanda aja bener kok aku Indo. Aku Indo aku bener. Bang balik lagi ke The Flying Clothes apa? Ya. 25 25 years journey. journey. Ya. Dengan semua variety konten dalam 2 minggu itu bang, Iya. tujuan utamanya berarti apa bang? Ya ngasih tahu fashion itu ternyata penuh syarat dengan pesan-pesan. Bukan hanya kepada perempuan-perempuan, tapi kepada bukan problem sosial tapi lingkungan dan banyak sekali. Dan kita harus sadar kenapa saya dipilih oleh Kemendikbud. Kenapa saya dipilih sebagai sponsor utama ya? Kenapa saya dipilih oleh sponsor-sponsor lain? Ya karena saya menawarkan sesuatu yang berbeda. Jadi fashion itu bukannya sekedar oke kasih manekin dipakein baju, enggak gitu. Gue pikir gitu tadi bang. No, jadi manekin saya nggak mau. Saya bilang nggak mau. Saya bilang ini mau bicara tentang ini sesuatu yang berbeda dan kain itu mesti punya cerita gitu loh. Dan itu kekuatan kita kalau kita mau pergi ke global. Ini harus cerita kita create. Dan sepertinya ini global minta itu. Gitu. Karena sekarang global lagi bicara tentang indigenous fashion. Nah, aku pelopornya lagi di negara ini. Gitu. Setelah eco fashion, ethical fashion, sustainable fashion. Sekarang kan udah ngomong sustainable. Aku udah enggak lah. Aku ya ngomong indigenous. Kenapa? Karena indigenous ini yang menggawangi dan yang menjaga keberlangsungan semuanya. Gitu. Acaranya kapan bang? 11 November sampai 24 November. November ya. 11. Di Museum Nasional di Galeri Sanken. Oke. Jadi pada hari itu, pada waktu itu juga Gratis ada buat pameran. umum atau Umum. Atau tiket. ada tiket? Masuk ke museum. Karena Oh, pada saat tiket itu masuk ada pameran lain, ada pameran repatriasi. Kan terus kebakaran kemarin kan. Nah, kebakaran itu dibuat sebagai sebagai pameran juga. Idenya kreatif lah. Jadi mereka bicara tentang masa lalu, tapi Itu di luar pamerannya. Ya. Ini kan. Jadi di pameran saya itu bicara tentang sekarang dan besok. Kalau mereka tentang yang kemarin. Kemarin. Jadi bisa keliling begitu dia itu. Bang kepikiran nggak sih? Atau memang udah bang pernah lakukan? Kalau gue kebayanginnya bikin sebuah pagelaran Ya. musikal drama fashion. Aku nggak mau, aku pengen buat itu harusnya dengan pemain band rock gitu. Tapi fashion show itu dreamku, itu mimpiku.
Iya, artis kayak gitu. Keren. Bang band favoritnya siapa sih bang? Kalau Aku? band favorit Indonesia gitu. Aku nggak punya ya. Kalau luar? Aku suka Prince and Revolution tuh keren banget, suka kali aku. Wah itu keren sama Billy Idol, suka banget. Ah iya udah. Wow. Gila. Keren roll oldies Sama gitu Lenny ya. Kravitz. Mereka sadar tuh ya, mereka penyanyi tapi fashionable banget image. Wah Lenny Kravitz mah seksi banget. Saya aja Iya dong. laki-laki ngeliat dia seksi gitu. Nggak, maksudnya ini beneran. Lenny Kravitz tuh seksi banget tau. Sangat, sangat. Kalau Prince and Revolution juga keren kali si Revolution Prince. ya? Keren banget. Dia lagu Purple Rain tuh. Purple Rain. Wah itu kalau dia manggung itu gila itu histeris semua orang lagu Purple Rain. Gitu. Iya, tapi habis sih bener ya orang yang bermusik tapi dengan ya kalau dulu kan kayak ya siapa Siapa? apa ya Giant Step, Ucok Aka, pergi dari God Bless mereka masih Keren punya, loh, ada Ucok ya, Aka. masih minimal ada sesuatu yang stand out sign dari Betul. fashion. Iya, dari bener. fashionnya, misalnya dia pakai tali kepala ulus atau tali kepala apa, dan sekarang tuh ya menurut gua mungkin karena gua nggak tahu ya, tapi kayaknya nggak ada. Ya, aku setuju sama kau. Iya sih. Setuju kali. Karena representasinya kan harusnya dari mereka. Betul. Gitu Kalau loh. dulu sadar mereka itu. Jadi Itu, Bang. jadi pemusik itu mereka sebagai seniman dan mereka sadar sebagai ikonik gitu loh. Dan menginfluence. Jadi mereka sadar dengan penampilan. Kok sekarang sih enggak ya? Iya. Aku kadang-kadang sama kayak kau Sebenarnya dari 2000-an awal memang udah nggak ada. Ingat gak Padi menang MTV Awards apa gitu terus ke Singapura terus belum di highlight tuh mereka cuma pakai kaos gitu. Itu dia. Iya. Padahal dulu kan Ucok Aka tuh masih ingat kecil tuh bawa itu keranda itu kan. Ya. Manggung itu gila. Langsung dibalik lah dia gitu ya. Karena dulu Itu pernah ada gila. rock festival pertama kan, ya, Giant Step si Ucok Iya, sekarang Aka, memang udah nggak ada ya. Kelinci dipotong darahnya gitu. Gitu kan keren kali ya. 4 kali gitu kan. Oh gila. Aduh gila sinting itu zaman dulu. Apa sebenarnya penontonnya malah lebih suka kalau si performer itu malah buka baju gitu. Kalau buka baju kan gitu. Karena mereka lihat bule sana sih. Iya. Ya either buka baju tapi ikat kepala masih Nah. terpasang Identitas sebenarnya simpel banget. identitas, Kayak atau dia pakai di sini gitu, atau dia pakai gelang-gelang. Minimal gelang bahar deh. nggak usah gitu deh. Kayak kau lah aku bilang. Nggak tahu ya. Kita kayaknya nggak janjian ya. Kok di tangan aku di kaki. Apa itu? Warna. Ini kan kita sama ini. Iya, Tos dulu lah. Ngeri kali sesama Batak dilarang saling mendahului. Cuma 2 warna. Halah badan. kita. Kau ketinggalan kok gak janji. Ya kalau kayak Abang belum lihat dia kalau sewarna, Bang. Oh gitu ya? Dari atas sampai bawah satu warna. Aku emang gitu, Loh, Bang. aku juga begitu. Oh. Aku juga kadang-kadang semua sama. Ada aku. Iya. Pengen aku pulang kemarin show dari Melbourne. Aku pakai yang neon semua neon. Jadi turun dari neon airport low semuanya. Ini orange, ini semua neon aku beli. Itu semua orang gini-gitu semua lihat aku semuanya. Terus itu enggak setiap ada acara fashion aku datang gitu. Itu semua apa namanya tebelala matanya lihat aku semuanya. Jadi aku kayak macam neon sendiri di situ. Stand out lah, Bang. Oh, bukan lagi, karena memang itu jiwaku gitu loh. Aku harus stand out di antara dimanapun. Gitu. Bang, kalau ngomongin harapan soal event The Flying Cloud itu yang ke nanti itu, Abang lebih pengen yang datang itu anak-anak Gen Z. Iyalah, anak Gen Z. Justru itu ya, Abang. Iyalah. Karena mereka itu, aku suka ya mereka itu kenapa anak Gen Z sama Gen A itu ya. Mereka gimana ya? Mereka bertanggung jawab dengan apa yang dipakai mereka loh. Aku suka mereka yang benar-benar peduli dengan sustainability, gitu loh. Karena kayak gini ya, aku bilang ini satu hal yang mesti disadari. Ini sekarang semua orang oh gue cinta kain tenun, pakai kain tenun semuanya. Tapi sadar nggak yang dilakukan dengan kecintaannya itu menghasilkan jejak karbon yang sangat tinggi. Bayang kita nggak punya bahan baku, kita nggak punya. Supply chain-nya kita punya semua dari luar. Katun, sutra semua dari luar. Katun dari India, sutra dari Cina. Ngebawanya pakai apa? Pakai kapal. Berapa banyak fosil yang dihabiskan? Sampai ke Malaysia, Singapura, pelabuhannya bawa ke Indonesia, ke Surabaya masuknya pertama. Dari situ tuh dibawa distributornya seluruh Indonesia, lalu kemudian dibalikkan dijual ke kota besar. Berapa banyak itu jejak karbon? Coba. Oke. Nah, itu pesannya di sini. Makanya Di Flying Cloud iya. Oke. Iya, kita bicara tentang ini kita menggedor pemerintah. Ayo balik dong kayak zaman kolonial dulu, zaman Orde Lama, ketahanan sandang itu harus ada, kita tanam kapas atau serat-serat alam Indonesia. Katanya tongkat Sekarang kayu dan Bitcoin, batu. Bang. Jadi tanaman. Jadi tanaman. Iya. Iya kan? Sekarang nggak jadi tanaman gitu loh. Karena udah nggak ada kolam susunya kali, Bang.
Gitu. Jadi banyak pesan-pesan di sini, ini kesadaran-kesadaran gitu loh. Ini acara penting nih, bukan acara biasa nih. Iya, movement kalau Iya, bilang iya, movement, ini mah gua movement. suka dengan kalau gak sempet sih pengen datang. Oh, kau harus sempetin lah. Sempet lah, Jadi- orang 2 Jadi minggu besok kau pasti. punya acara, misalnya kau rock atau rock meet the fashion, ayo aku gitu loh. Tapi fashionnya bukan sekedar lu harus dengan gaya-gaya orang, Pak. Bisa kok kita punya itu, kita buat menjadi contoh bagaimana ini bisa diterima di global. Itu gampang, aku bilang. Gampang. Kenapa? Karena kita desainer kan kita belajar tekstilnya, jadi kita tahu. Terus kita juga keluar, kita lihat keluar tuh bukan gagah-gagahan, aku cuma pengen belajar. Kayak apa sih mereka distribusinya gimana, apa yang kita butuhkan di sana gitu. Jadi bukan keluar negeri, oh gue internasional. Enggak gitu juga, enggak gampang gitu loh. Iya. Itu. Modal-modal juga. Gitu. Modal gue nggak mau. Nggak mau. Gue jadi desainer, gue mau cari duit, bukan buang duit. Ada yang modalin maksudnya. Negara. Negara. Gue setiap keluar negeri, gue negara gue mintain. Gue mau promosi istilahnya, negara keluar duit dikasih. Gue sama tim Oh, gue. ya? Iya. Harus dong. Lama nggak bang? Hah? Maksudnya proposalnya harus Oh enggak lah. Cepet ya kalau abang Untungnya karena aku kan udah ini negara Iya ini gini. sih. Kalau lu sudah membuktikan, semua gampang. Iya, iya. Lu proven aja dulu. Proven dulu. Nah, itu dia. Jadi Bang, iya, sorry kepotong. Ini sih cheesy ya. Terlintas barusan ini. Rame banget kan Fashion Week kan. Ya mungkin cheesy gitu loh. Tapi kalau menurut gua itu potensi. Potensi dalam artian kalau lu kemas. Menurut nggak Enggak, malah, penting. gue sebenarnya mau nanya itu. Enggak. Beneran. Iya. Karena di sana nih, lu mesti tahu Fashion Week itu misal gini. Di satu Fashion Week itu tuh kan bicara tentang minggu fashion. Ada yang benar-benar officialnya. Kayak Ya. di New York tuh IMG yang runninginnya. Oke. Tapi semua orang bisa buat Fashion Week. Lu mau buat Fashion Week apa aja itu namanya during. Begitu juga di Paris. Jadi lu pergi ke luar negeri tiba-tiba show di misalnya Fashion Week ini. Tunggu dulu, tanya dulu nama Fashion Week-nya apa. Ada nggak di listnya apa segala. Nah tiba-tiba di pinggir-pinggir apa juga buat Fashion Week apa segala. Nah enggak, maksudnya kalau maksud Mas Anggi tadi kayak yang kemarin tren-tren itu loh Tren-tren bang, itu bang. Citayam Fashion Citayam Fashion Week, Week. Yang cheesy maksudnya. yang di gue. jalanan Oke, di sini. SCBD Sudirman situ loh Apakah bang. itu bisa Itu dilirik? nggak potensi tuh bang, maksudnya abang masukin Enggak. semua Itu kan cuma yang sekedar aja kayak cendawan aja. Terus Fashion Week tahu nggak? Fashion itu sebuah ajang bisnis. Yes. Karena yang namanya fashion bisnis itu dimulai ketika Fashion Week itu dia runway. Jadi kita itu mempresentasikan karya kita untuk 5 bulan ke depan. Nah kita buat karyanya itu berdasarkan kesepakatan tren tahun yang lalu. Misalnya gini, Oke. tren yang akan datang spring summer 2026 udah ada disepakati sekarang dari warnanya, siluetnya, macam-macam semuanya. Nah ketika kita mau ikut di sana, kita berdasarkan itu kayak guideline. berarti itu agenda bang ya? Agenda dong. Kalau iya. Agenda semuanya. Berarti Jadi kayak tahun depan Udah ada. kenapa makanya sekarang kita udah bisa tahu Iya. tahun depan shocking nih. iya. Tahun depan sage nih. Dan bukan fashion aja, itu kesepakatan semuanya kreatif. Arsitektur, warnanya, bahkan ada yang kembali ke tahun lagi. ini. Karena Kevi ya bang. Iya. Key visual ya. Visual semuanya kayak visual. Jadi kalau aku bilang kayak gitu, dibuat yang apa namanya itu ya, fashion Citayam fashion. Fashion Week. Itu bukan itu cuma apa sih kayak gimana, nggak penting. Di Indonesia aja Fashion Week di sini aja bukan Fashion Week, bukan bisnis gitu. Bukan bisnis, bayarnya nggak ada. Bayarnya nggak ada, cuma orang nonton, tepuk-tepuk tangan. So after that, what's next gitu kan? Iya, di kita kan ada Ada. Indonesian Fashion Week Nggak sama ada. Jakarta Fashion Week Iya, tuh seenggaknya. nggak ada. Annually-nya. Itu sebutnya juga di Tetap mall. aja sebenarnya mengagendakan yang dari luar jatuhnya dong. Iya, terus kalau kita ke Paris, kita udah jelas nih line-nya begini. New York tuh garisnya begini, Milan begini, London begini. Indonesia apa? Gado-gado semuanya. Toprak. Ketoprak. Iya kan? Terus semuanya gitu, semua sama. Semua sama. Kenapa? Jangan sebut ini loh. Kenapa? Jadi ini Kenapa? tahun itu ya, dia nyebut merek nih, nyebut. Iya. Enggak. Kita pernah ada di satu instansi yang Tolong bahas ya ini tentang nanti fashion. yang itunya jangan ya. Yang mana? Ya, sorry ya, Nggak jangan. apa-apa. Kita ada proses Oh, iya, iya. editing kok bang. Ya tolong ya. Tapi nggak kita edit. Tapi Gua nggak kita dibenci, edit. makin Nggak, kalau dibenci ini lagi. edit. Tapi gue gak peduli sebenarnya. Rebel. Gue pergi sendiri bukan karena siapa-siapa, gue sendiri kok gitu loh. Iya. Gue ikut situ juga gue bayar, bukan gue yang bayarin ya. Siap. Gue malah bawa duit. Nah itu bang, maksudnya gue pikir tadi
gue pengen koordinir aja nih, gue pengen bikinin satu yang tadi abang bilang kayak New York Fashion Week. Tapi kan itu kan sebenarnya memang udah agenda untuk oke, kita kebersamaan, kita duduk bareng dulu. Oke, yang akan kita tampilkan untuk tahun depan misalnya ini nih. Mungkin apakah itu peluang bang? Maksudnya gue bisa seperti itu nggak bang? Semua bisa aja, namanya jangan dibuat Fashion Week, Fashion Karnaval Ya? atau apa kayak gitu istilahnya. Jadi kita bisa buat itu namanya. Karena kalau Fashion Week ini kan bisnis semua, ini bicara bisnis semuanya. Dan itu terstruktur semuanya. Jadi jangan ngomong buat Fashion Week malu ya gitu ya. Itu udah salah terminologi jadinya ya. Ya awalnya mungkin bagus ya konsep-konsep yang Fashion Week dibuat di negara ini ya. Tapi kesininya juga kan industri, ini bicara industrinya sudah terbentuk nggak di sini? Kan enggak di sini. Iya, bayarnya juga masih. Bayarnya juga ya tahu sendiri, jadi susah gitu loh. Dan ini bukan pekerjaan orang-orang fashion, tapi kerja semua, pemerintah, pengusaha, semuanya ini kerja rame-rame gitu loh. Iya, duduk bareng bang ya. Duduk bareng semuanya gitu. Iya, desainer. Iya. Ini harus memang dikuatkan. Susah juga karena desainer juga asosiasinya banyak. Ya. Ada asosiasi A, B, C, Abang begitu. nggak masuk ke salah satu? Enggak dong. Bisnis. Bang Mary tinggi banget. Lu masih ada pertanyaan lagi? Udah Gua cukup, sih. gue udah cukup banget. Jangan lupa kalau sempat Tanggal 11 harus sempetin sampai- sih Mas ya. 11 sampai 25 November. November di Di Museum Museum Nasional Gedung The Sanken. Flying Coach 25 years journey of Merdi Siombing. Itu movement tuh di situ. Iya. Isi daging. Daging. Gitu. Isi like Sunday morning. Tepuk tangan dulu Bang Merdi. Oke. Sukses Bang buat acaranya Bang. Thank you banget Makasih, udah mampir banget sama-sama. ke Jackson dan menurut gue sih ya harusnya orang-orang yang kayak gini datang ke sini. Yuk. Siap. Yang Lihat sate. Ya. Lupa lihat sate. Les sate. Lihat sate. Terima kasih. Oh, les AT semuanya. Sampai ketemu lagi di Jackson. Bye.